Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk mempresentasikan soal dari percabangan. Nah, di sini ada soal yang level dasar terlebih dahulu, yaitu nomor 1. Soalnya adalah buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah karakter. Periksa apakah karakter memiliki urutan konsonan, vokal, konsonan. Masukkan adalah sebuah huruf dan merupakan huruf kecil. Kemudian kita coba untuk mendeklarasikannya dengan tipe data integer. Kemudian char dideklarasikannya dengan variabel A, B, dan C. Kemudian integer tanda. Kemudian printf masukkan 3 jumlah huruf kecil yang dipisahkan oleh sebuah spasi. Nah, scanf untuk memanggil huruf, apakah huruf itu konsonan ataupun vokal, kita panggil dengan %C, yaitu untuk memanggil A, B, dan C. %C ini digunakan untuk pemanggilan dalam bentuk tipe data char atau karakter. Kemudian di sini melakukan percabangan, yaitu if jika A tidak sama dengan A, dan A tidak sama dengan I atau A tidak sama dengan U. Ini untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan bahwa A ini merupakan huruf konsonan, merupakan huruf vokal. Kemudian yang bukan huruf vokal, yaitu konsonan. Kemudian untuk yang kedua ini percabangan if dengan mendefinisikan bahwa huruf B atau konsonan ini merupakan huruf vokal. Ini huruf B-nya ini merupakan variabel untuk memanggil huruf vokal. Jadi didefinisikan sama dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian yang ketiga ada percabangan if. Yang ketiganya itu adalah untuk memanggil konsonan juga yang dideklarasikan dengan variabel C. C ini tidak sama dengan A, I, U, E, O. Kemudian tanda sama dengan 1. Nah, kemudian if lagi tanda sama dengan 1, printf konsonan, vokal, konsonan. Tapi jika yang dimasukkan bukan merupakan konsonan, vokal, konsonan, maka else printf bukan konsonan, vokal, konsonan. Lalu return. Kita compile. Nah, masukkan 3 jumlah huruf kecil yang dipisahkan oleh sebuah spasi. Misalkan D, kemudian F, kemudian U. Maka akan muncul bukan konsonan, vokal, konsonan. Namun, kita coba untuk mengcompile jika kita coba A spasi V spasi I misalkan. Maka ini juga akan muncul bukan konsonan, vokal, konsonan. Kemudian kita coba untuk mengcompile, misalkan kita coba masukkan H, I, V. Maka akan muncul konsonan, vokal, konsonan. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 2. Nah, soalnya itu buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer. Periksa apakah masukan adalah bilangan ribuan. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya integer angka 1, angka 2, angka 3, dan tanda. Kemudian printf, masukkan 3 jumlah bilangan bulat merupakan ribuan yang dipisahkan oleh enter. Kemudian kita panggil scanf %D untuk memanggil angka yang pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Kemudian percabangannya yaitu if angka 1 lebih dari 999 untuk mencapai angka ribuan. Dan angka 1 ini kurang dari 100.000. Kemudian percabangan kedua, if angka yang kedua merupakan lebih dari 999 atau untuk mencapai angka ribuan. Dan angka kedua ini tidak lebih dari 100.000. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali karena 3 angka ini merupakan 3 angka yang sama. Kemudian
If tanda sama dengan 1, maka printf semua angka adalah ribuan. Kemudian else printf tidak semua angka adalah ribuan ketika yang dimasukkan bukanlah angka ribuan. Kita compile. Masukkan 3 jumlah bilangan bulat merupakan ribuan yang dipisahkan oleh sebuah enter. Misalkan yang pertama adalah 9.000, yang kedua 2.345, kemudian 1.000. Maka akan muncul semua angka adalah ribuan. Lalu nomor 3, kita baca dulu soalnya. Buatlah algoritma dalam bahasa C menerima masukan berupa sebuah bilangan real, periksa apakah angka di depan koma dan angka di belakang koma adalah kelipatan 3, atau angka yang di belakang koma pasti 2 angka. Kita deklarasikan integer main, float-nya itu dideklarasikan dengan variabel a, kemudian printf masukkan sebuah bilangan real, kemudian scanf %f untuk memanggil si A ini. Kemudian kita definisikan di sini integer B sama dengan A kali 100, integer B sama dengan A kali 100 min D kali 100. Kemudian percabangan if D%3 sama dengan 0 dan B%3 sama dengan 0. Printf bilangan tersebut berkelipatan 3. Namun, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka else printf bilangan tersebut tidak berkelipatan 3. Kita compile. Masukkan sebuah bilangan real, misalkan 6. Maka bilangan tersebut berkelipatan 3. Itu. Kemudian nomor 4. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 2 buah bilangan integer. Jika kedua masukan adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika keduanya bilangan ganjil, maka tampilkan perkalian keduanya. Kita deklarasikan integer main, integer angka 1 dan angka yang kedua. Printf masukkan bilangan pertama, scanf %d, dan angka 1 untuk memanggil angka yang pertama. Kemudian printf masukkan bilangan kedua, scanf %d, untuk memanggil angka yang kedua. Kemudian if angka 1%2 sama dengan 0 dan angka 2%2 sama dengan 0. Printf hasil dari pertambahan %d tambah %d sama dengan %d ini untuk memanggil angka yang pertama, angka yang kedua, dan angka 1 ditambah angka yang kedua. Else if angka 1%2 tidak sama dengan 0 dan angka 2%2 tidak sama dengan 0, maka printf hasil perkalian dari %d kali %d sama dengan %d, yaitu angka pertama dikali angka kedua, dan hasilnya adalah angka 1 dan angka 2 ini dikalikan. Kemudian else, printf Anda memasukkan bilangan ganjil dan bilangan genap. Mari kita coba untuk mengcompile. Masukkan bilangan pertamanya misalkan 3. Bilangan keduanya misalkan 5. Maka hasil perkalian dari 3 dikali 5 adalah 15. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Buatlah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif, lalu menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Nah, kita deklarasikan tipe datanya integer dengan variabel a, kemudian printf masukkan sebuah bilangan bulat positif, scanf %d untuk memanggil si variabel a ini. Kemudian if a lebih dari sama dengan 4 dan a% A%4 sama dengan 0, maka printf bilangan tersebut berkelipatan 4. Kemudian else printf bilangan tersebut tidak berkelipatan 4 karena mungkin tidak memenuhi syarat tersebut. Kemudian kita coba untuk mengcompile. Masukkan sebuah bilangan bulat positif, misalkan 8. Nah, maka akan muncul bilangan tersebut berkelipatan 4. Kemudian kita beranjak ke nomor 6. Ini merupakan soal berupa soal tingkat menengah. Nah, di sini soalnya pasar swalayan X memberikan diskon harga bagi pembeli
yang nilai total belanjanya lebih dari 100.000. Tulislah algoritma untuk menentukan harga belanja setelah dikurangi diskon. Data masukan adalah nilai total belanja pembeli, sedangkan keluarannya adalah diskon harga dan nilai belanja yang setelah dikurangi diskon. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya integer jumlah dan diskon yang pertama. Kemudian float diskonnya itu sebanyak 0,5 atau 5%. Kemudian bukan 5% tapi 50%. Kemudian printf masukkan total belanja, scanf %D untuk memanggil si jumlah. Kemudian if jumlah harus lebih dari 100.000. Nah, diskon pertama maka adalah jumlah dikurangi jumlah dikali diskon. Printf selamat Anda mendapatkan diskon sebesar 50%. Total yang harus Anda bayar adalah %D ini dilakukan perhitungan sesuai angka atau bilangan atau harga yang dimasukkan nantinya. Kemudian else printf silakan membayar sebesar %B itu ketika pembelian tidak memenuhi syarat atau tidak mendapatkan diskon. Kemudian kita compile, masukkan total belanjanya misalkan berapa ya? 120.000. Maka akan muncul selamat Anda mendapatkan diskon sebesar 50%, total yang harus Anda bayar adalah 60.000. Seperti itu. Kemudian nomor 7, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama, maka tampilan bukan kubus. Nah, kemudian kita deklarasikan integer sebagai tipe datanya, integer A, B, C sebagai variabelnya. Printf masukkan sisi yang pertama, scanf %D untuk memanggil sisi yang pertama atau sisi A-nya. Kemudian printf masukkan sisi yang kedua, scanf %D untuk memanggil B ini atau sisi yang kedua. Kemudian printf masukkan sisi yang ketiga, scanf %D atau untuk memanggil si C ini, variabel C, atau sisi yang ketiga. Kemudian if A sama dengan B dan B sama dengan C, maka akan muncul printf termasuk kubus karena semua sisinya sama. Namun jika tidak, else printf bukan kubus. Kita compile. Masukkan sisi yang pertama, 3 misalkan, yang kedua 3, dan yang ketiga 3 lagi. Maka akan muncul termasuk kubus karena semua kubus pasti sisinya sama. Kemudian nomor 8, buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima 3 buah angka masukan dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Kemudian kita deklarasikan integer main, integer A, B, dan C merupakan variabelnya. Kemudian printf masukkan angka 3 buah angka tiga buah angka scanf, %D, dan A, dan B, dan C ini untuk memanggil 3 buah angkanya. Kemudian if A lebih dari B dan A lebih dari C, printf nilai %D merupakan paling besar. Kemudian percabangannya dilakukan lagi, else if B lebih dari A dan B lebih dari C, maka nilai %D merupakan paling besar juga. Kemudian else if jika C lebih dari A dan C lebih dari B merupakan printf nilai %D merupakan bilangan paling besar. Kemudian else printf Anda memasukkan 3 angka yang sama. Nah, masukkan 3 buah angka misalkan 4, 5, dan 6. Maka akan muncul nilai 6 merupakan paling besar. Gitu. Kemudian nomor 9, buatlah algoritma dalam bahasa C berupa menu yang dapat memasukkan pilihan jika menginputkan karakter operator aritmatika tambah akan melakukan penjumlahan jika minus maka pengurangan sampai karakter bintang atau slice dan %, 2 bilangan integer. Kemudian di sini kita deklarasikan integer
integer A dan B, char operasi sebagai variabelnya. Kemudian printf masukkan bilangan yang pertama, scanf persen D untuk memanggil bilangan yang pertama yaitu A. Kemudian printf masukkan bilangan kedua, scanf persen D, dan B ini untuk memanggil si B-nya ini. Kemudian printf operasi yang pertama ada tambah, ada kurang, ada kali, dan bagi. Nah, yang kelima itu sisa baginya itu persen. Masukkan tanda operasinya. Kemudian percabangan dilakukan if operasinya bisa. Misalkan tambah nih, printf hasil dari persen D ditambah persen D adalah sama dengan persen D. Kemudian else if operasi min berarti hasil dari persen D dikurangi persen D. Nah, ini dilakukan atau didefinisikan sampai dengan hasil dari hasil bagi atau hasil sisa bagi. Kemudian return. Mari kita coba masukkan bilangan yang pertama misalkan 3, bilangan keduanya 4, maka akan muncul operasi mau ditambah, kurang bagi, atau sisa bagi. Misalkan kita coba untuk melakukan perkalian. Berarti kita masukkan bintang, maka akan muncul hasil dari 3 kali 4 adalah 12. Kemudian nomor 10, menentukan nilai indeks akhir mahasiswa A, B, C, D, atau E berdasarkan nilai akhir atau NA dari perhitungan komponen nilai UTS, UAS, dan tugas dengan bobot nilai berturut-turut adalah 35%, 45%, dan 20% dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jika 80% kurang dari nilai akhir kurang dari sama dengan 100. B. Jika 70 kurang dari nilai akhir kurang dari 80 dan seterusnya sampai E jika nilai akhir kurang dari 40. Kemudian kita deklarasikan integer, yaitu integernya UTS, UAS, tugas, dan totalnya. Kemudian printf masukkan nilai UTS, scanf persen D untuk memanggil nilai UTS yang akan kita masukkan. Kemudian printf masukkan nilai UAS, scanf persen D untuk memanggil si nilai UAS ini. Printf masukkan nilai tugas, scanf persen D atau untuk memanggil si nilai tugas ini. Nah, maka didefinisikan total, yaitu dengan cara 0,35 untuk si nilai UTS, ditambah 0,45 untuk nilai UAS, dan tambah 0,20 untuk nilai tugas. Nah, lalu dilakukan percabangan jika totalnya lebih dari sama dengan 80 dan total kurang dari 100, maka printf nilai rata-rata Anda persen D Anda mendapatkan nilai A yang sudah ditotalkan atau dijumlahkan. Seterusnya sampai dengan yang E atau totalnya itu kurang dari 40. Kemudian return. Kita coba untuk memasukkan nilai UTS-nya misalkan 90, nilai UAS-nya misalkan 89, kemudian nilai tugasnya misalkan 78. Maka akan muncul nilai rata-rata Anda adalah 87 dan Anda mendapatkan nilai A.